Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bihamdihi tatimmul barakat wa bifadlihi tatimmus salihat. Nusalli wa nusallimu ala al-habibil mustafa Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yawmiddin wa bis salawati ilaihi tatimmu syafa'at wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali kajian di subuh kali ini. Kita masih diberikan kekuatan untuk menunaikan amal saleh, dan alhamdulillah juga diberikan kemampuan untuk melalui ujian yang kita dapati sejak tadi malam. Hujan yang cukup deras, alhamdulillah, membersihkan kotoran-kotoran di jalan, menguji kekuatan kita untuk meningkatkan amal saleh. Dan subuh ini insyaallah kita lulus ujian itu dan bisa menunaikan salat berjamaah di masjid yang insyaallah diberkahi ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita tunaikan dari perjalanan, karena nilainya bukan sekedar setelah ditunaikan salatnya, dari sejak berangkat. Ingat itu, dari sejak berangkat. Jadi kalau kita baru tiba di masjid untuk menunaikan ibadah, baru tiba saja, tapi niatnya untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Jadi bukan karena janjian dengan teman, ketemu yuk di mana, di Masjid Al-Azhar aja sambil sholat subuh misalnya, ya. Jadi sholatnya sambil, ya. Nah itu kita niatkan betul untuk ibadah. Itu di hadis Muslim, baru sampai saja, belum ngapa-ngapain, itu mendapatkan 25 kebaikan. 25. Jarak satu keduanya 500 tahun, dua ketiganya 500 tahun, tiga keempatnya 500 tahun. Itu saking pentingnya fikih masjid itu perlu dipelajari, karena ada banyak keistimewaan yang tidak didapatkan di tempat lain kecuali di masjid. Apalagi kemudian niatnya itu diikuti juga untuk mendalami, beriktikaf, mendalami tuntunan-tuntunan dalam Islam, tafaqquh fid din, untuk menuntut ilmu. Maka dapat tambahan lagi nanti setiap langkahnya itu. Ya, setiap langkahnya Allah perintahkan pada malaikat untuk mencatat, mengganti langkahnya itu dengan meringankan langkah ia ke surga nanti. Ya. Itu ada diantaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Ya, qala, dicantumkan nanti di Sunan Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan bi talibil 'ilmi. Siapapun yang menempuh jalan, ya, salaka tariq itu bukan jalan biasa. Jadi ada syariah, ada tariq, itu beda. Ya, tariq itu umumnya jalan yang tidak mudah. Ya, kadang-kadang ada berliku, kadang naik turun, kadang perjalanannya juga tidak dekat. Karena hadis ini nanti diriwayatkannya ada pertemuan dua sahabat. Ada sahabat yang ada di Madinah,
ya, kemudian berusaha mengumpulkan hadis, dan ketika beliau mencari, ada satu hadis yang konon hanya dimiliki oleh seorang sahabat, yaitu sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, ya, dan beliau tinggal satu-satunya yang masih hidup pada saat itu. Ya, maka dikejarlah itu walaupun harus keluar dari Madinah, jalan kaki itu. Ya, makanya begitu bertemu dengan sahabat ridwanullahu alaihi, ya, itu langsung berpelukan erat, ya, melepas rindu dan sebagainya, lalu bertanya sampai dipastikan berkali-kali, "Indaka haja ukhra, apa enggak ada keperluan lain datang ke sini?" Nah, cukup hanya untuk tahu hadis saja yang katanya hanya Anda yang memilikinya di antara sekian sahabat yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkanlah hadis ini. Anda bisa bayangkan kan, perjalanan yang ditempuh cukup jauh, jalannya berliku, bekalnya juga cukup panjang, ya, dan tantangannya tidak mudah. Maka disampaikanlah hadis ini. Siapa yang menempuh perjalanan, ya, kemudian yaltamisu fiha ilma, dan tujuannya untuk belajar. Iltamasa yaltamisu itu bukan sekedar belajar, tapi merasakan yang dipelajari, mencoba memahami, mencoba mencatat, mencoba mengerti apa yang dikaji. Karena iltamasa itu akarnya dari lamasa ditambah alif dan ta. Lamasa itu menyentuh begini. Ada masa, ada lamasa. Ya, jadi kalau lamasa itu sentuhannya fisikal begini. Ya. Aula mastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau orang sudah berwudu kemudian sengaja menyentuh, ya, pasangannya, sengaja tuh, ya, atau menyentuh wanita misalnya kan, dalam konteks dia lamasa pakai alif dan lam dan alif di situ, lamasa yulamisu, ada kesengajaan, ya. Atau nanti untuk kehati-hatian di fikih Syafi'i, ya, walaupun tidak sengaja kecuali dalam tawaf itu, ya, tapi untuk kehati-hatian juga nanti dipandang bisa membatalkan wudu dan kemudian berwudu kembali. Aula mastumun nisa itu sentuhan langsung begini. Ya, kalau tidak secara langsung tapi punya rasa dan getaran tersendiri, itu massa, ya. Nah, kemudian kalau diusahakan secara majazi, kiasan, untuk mendapatkan sentuhan dengan sesuatu, berusaha keras mendapatinya sehingga merasakan sensasinya, itu iltamasa. Iltamasa yaltamisu. Di sini menggunakan kata kiasan di hadis, menggunakan yaltamisu fihi ilma. Jadi seakan-akan memberikan kesan dia bersentuhan dengan ilmu itu. Gak mungkin bisa bersentuhan kalau nggak coba dia pahami, dia tuliskan, dia rekam, dia kaji kembali, sehingga hati dan akalnya menyentuh ilmu itu dan membimbing perilakunya untuk mengamalkan apa yang telah dia ketahui itu. Itu diksinya sangat dalam, sekalipun menggunakan satu lafaz saja. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang belajarnya seperti itu, maka oleh Allah itu diberikan nilai. Bahkan dari setiap langkahnya dia melangkah itu diperintahkan malaikat catat. Ya, catat, dan catatan ini jadikan untuk peringan langkah dia menuju surga saat dihisab nanti. Lalu malaikat itu membentangkan sayapnya sejak dia berangkat dari rumahnya, dari kediamannya. Bukan saat dia sampai, saat dia berangkat. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridwan li talibil ilmi. Malaikat membentangkan sayapnya, memberikan redha kepadanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara yang disebutkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang tadi dibacakan. Alhamdulillah, kita juga telah menunaikan salat subuh diimami oleh Imam Nur Syarifuddin Zaki. Semoga Allah berkahi dan diberikan usia yang panjang untuk senantiasa kita dengar suara-suaranya yang khusyuk saat mengimami kita semua. Tadi dibacakan Quran surah ke-6 Al-An'am di ayat 160 sampai dengan ayat 165. Secara singkat, Allah mengingatkan kita untuk terus meningkatkan bekal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan semua kegiatan kita punya nilai di hadapan Allah. Jangan hanya punya nilai dunia saja. Kalau cuma dunia saja, apa faidahnya iman yang telah kita yakini itu? Apa bedanya antara orang beriman dengan yang belum beriman? Maka pastikan bukan hanya sholatnya, tapi semua aktivitas hidup kita. Makan kita punya nilai di hadapan Allah. Berpakaian punya nilai di hadapan Allah. Berkendaraan punya nilai di hadapan Allah.
Semua kegiatan yang memiliki nilai di hadapan Allah itu disebut dengan hasanah namanya. Disebut dengan hasanah. Karena itulah kemudian ketika kita mengerjakan satu perbuatan, seperti saya mau minum misalnya, maka saya niatkan minuman ini untuk mendapatkan ridha Allah. Ya, maka saya katakan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian saya minum. Maka kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu yang menjadikan aktivitas minum itu punya nilai di hadapan Allah. Minumannya sama dengan yang diminum siapapun, ya, menghilangkan haus fungsinya. Jadi hausnya hilang, tapi apakah dengan hilangnya haus itu Allah memberikan nilai tidak? Ada amal solehnya enggak? Bismillahirrahmanirrahim punya nilai itu. Itu yang dimaksud hadis Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Ya, setiap perbuatan baik, ingat yang baik ya, bukan perbuatan buruk, bukan korupsi pakai bismillah misalnya, tidak, nggak boleh itu. Ya, mencuri pakai bismillah, tidak. Semua perbuatan baik, dibalin itu yang dibenarkan oleh akal dan hati kita itu benar. Jadi sesungguhnya kalau orang berbuat salah, hatinya pasti menolak. Ya, hatinya menolak, itu bal. Ma fi balika. Apa sih yang ada dalam hatimu itu? Ya, kan saya sering katakan begini kalau ingin menguji ya. Anda keluar dari masjid untuk ngetes, bukan dilakukan terus, bukan ya. Untuk ngetes, coba iseng-iseng pakai misalnya, dipakai iseng, bukan dipakai pulang ya. Dipakai iseng misalnya sendal orang lain. Masukin dulu, tes. Itu hati kecil pasti mengatakan, ya, itu bal. Hati kecil mengatakan, hei, itu bukan punya kamu. Pasti itu, secara otomatis. Ya, secara otomatis. Lepas lagi tuh. Jangan dipotong videonya ya. Saya mesti potong-potong video tuh. Ya, itu ngecek itu seperti itu. Hatinya pasti akan protes. Nah, jadi Nabi pernah mengatakan istafti qalbak. Ya, coba tanya hatimu yang paling dalam. Kedalaman hati itu disebut dengan bal namanya. Maafi balik, apa sih isi hatimu itu yang membimbing pikiranmu itu ya? Nah, dari situ kullu amrin dzibalin, setiap perbuatan baik yang dibenarkan oleh hati kita, membimbing pikiran kita, tapi tidak diiringi dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya, fahuwa abtar, maka terputus nilai keberkahannya. Artinya nggak ada nilai di hadapan Allah, cuma dunia saja. Setiap perbuatan baik yang diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah itu disebut dengan hasanah. Poinnya 10. Setiap perbuatan baik itu poinnya berapa? 10. Itu yang dimulai di Al-An'am ayat 160 tadi. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan baik punya nilai di hadapan Allah, maka nilainya diperintahkan pada malaikat mencatat 10 kebaikan. 10 itu tadi standarnya ya, bukan 1, 2, 3, 4, tidak. 1 ke 2 ya, potensinya 500 tahun. 2 ke 3, 500 tahun. 3 ke 4, 500 tahun. Makanya mengumpulkan pahala itu caranya mudah. Mudah. Ya, cuma nanti kemudahan itu bergantung pada iman. Makanya bab iman, bab akidah itu yang paling pokok. Gitu. Hanya iman yang mampu menggerakkan kita untuk mendekat kepada Allah. Kalau imannya tidak maksimal, sinyalnya nggak kuat, ya, boleh jadi tidak akan semua amal itu menjadi amal soleh. Itulah yang menjadikan kerugian itu. Dikasih waktu untuk beraktivitas, tapi aktivitas yang dikerjakan tak ada nilai di hadapan Allah. Karena hasanah ini yang dibawa pulang, bukan minumannya. Ya, ini keluar lagi menjadi kotoran, ke alam kubur nggak ikut. Hasanah itu yang akan dikonfirmasi sampai dengan di akhirat nanti. Jadi di dunia dikerjakan, di akhirat ditampakkan. Itu yang dimaksud di Al-Baqarah ayat 201 itu. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Ya kan? Maka di dunia kita mengerjakan itu, di akhirat dikonfirmasi. Konfirmasi itulah yang kita sebut dengan pahala itu. Jadi setiap nilai 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 disebutnya ajrun namanya. Ya, nilainya disebut dengan hasanah. Hitungan 1, 2, ke 3, ke 4 terus disebut ajrun. Di surah At-Tin itu yang paling viral, lahum ajrun ghairu mamnun, ya. Nah, jadi itu yang disebut ajrun, kita terjemahkan dengan pahala. Jadi yang ikut pahalanya, amal solehnya di dunia. Di alam kubur kan sudah nggak ada amal soleh lagi.
Ya, nggak ada amal soleh lagi. Jadi jangan berharap atau berdoa mudah-mudahan di alam kubur masih bisa tahajud misalnya. Enggak. Udah istirahat di alam kubur itu. Tinggal ditampakkan pagi dan petang itu, ya, ditampakkan kenikmatan surganya nanti. Kalau dia insan beriman, hadis riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang sifat surga. Nanti ada kitab Badul Khalqi di dalam Sahih Al-Bukhari. Nanti di subtopiknya yang ke-9 itu tentang sifat abwabil jannah, sifat tentang pintu-pintu surga. Ya, di hadis kedua dari situ adalah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang menerangkan tentang bagaimana keadaan di alam kubur ya bagi setiap manusia. Kalau dia min ahlil jannah, ya, in kana min ahlil jannati, jika dia termasuk ahli surga maka ditampakkan surganya setiap pagi dan petang. Ini nanti yang melahirkan rumusan di antaranya zikir pagi dan petang. Ya, dan nanti ada hadis-hadis lain tentang fadilah-fadilah keutamaan yang mengantarkan ke alam kubur. Kini iman kita dipertaruhkan di situ dan tidak akan ada ruginya, toh meninggal juga. Ya kan? Toh meninggal. Saat di akhirat ditampakkan itu semua dalam bentuk kitab kita. Makanya nanti di surah Al-Isra akan dikonfirmasikan Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasibah. Jelas ya? Nah, karena itu disarankan kita mulai meniatkan diri kita sepenuhnya untuk menjadikan semua aktivitas kita punya nilai, menjadi hasanah. Termasuk sholat yang baru ditunaikan. Karena sholat itu ibadah pertama dalam Al-Quran yang disebut dengan hasanah. Quran surah ke-11 Hud di ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal layl innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kan? Tunaikan salat dari mulai pertengahan siang sampai dengan ke malam, ya, dari mulai terus sampai dengan subuh sampai dengan ke isya. Innal hasanat, semua salat yang dikerjakan itu menjadi hasanat, jamak dari kata hasanah. Jadi salat disebut dengan hasanah. Karena itu rumusan ibadah kita yang dicontohkan dalam Al-Quran, begitu kita akan ucapkan dan mohon kepada Allah menjadi hasanah, salat didahulukan. Inna salati, teruskan ayatnya, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan ini nanti akan menjadi salah satu di antara 12 doa iftitah. Doa iftitah itu ada 12. Nanti di Sunan Abu Daud yang sangat menyenangi doa ini itu di antaranya sahabat Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu itu sangat senang dengan doa ini. Beliau membaca dalam salatnya itu wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin, dengan dua riwayat. Nanti yang Abu Hurairah itu yang meriwayatkan yang Allahumma ba'id, yang Ali bin Abi Thalib yang meriwayatkan wajjahtu, yang di situ terdapat inna salati. Jadi kita berikrar tuh, bukan hanya salat kita, semua ibadah kita, wa nusuki wa mahyaya, semua kegiatan hidup kita, ya, wa mamati, sampai kita wafat. Jadi barusan tuh kita berikrar selesai sholat subuh, mulai selesai subuh ini semua kegiatan kita mesti punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ikrarnya. Jangan sampai berbuat maksiat. Awas, hati-hati. Maka ditutup nanti di ayat 165-nya, awas di ujung ayatnya nanti inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu ghafur rahim, la ghafurur rahim. Hei, ingat ya, kalau kamu berbuat salah, Allah itu cepat hukumannya, tapi dalam saat yang bersamaan Allah sangat maha pemaaf dan pengampun dari segala dosa-dosamu. Maksud rangkaian ayat ini begini, nggak ada di antara kita yang sempurna. Sekarang pun kita ada di masjid, boleh jadi banyak lumuran dosa yang pernah kita lakukan. Ya, tidak ada yang sempurna. Ada kesalahan, mungkin sebelum berangkat ke sini ada dosa yang diperbuat. Ada kesalahan yang dilakukan. Jangan tunggu untuk bertobat dengan mengakhirkan di akhir waktu. Ya, sungguh orang-orang yang menggantungkan
waktu taubatnya itu di waktu-waktu yang panjang, sehingga boleh jadi maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga. Orang-orang seperti itu mohon izin tidak dapat mendapatkan kesempatan taubat dengan maksimal. Maka kalau kita sadar berbuat salah, kata Allah, hei, jangan malu untuk kembali kepada aku, karena aku lah Ghafurur Rahim. Sepanjang kau mau kembali, aku akan cepat mengampuni dosa yang pernah engkau kerjakan dan menghapuskannya sampai ketika engkau kembali. Jelas? Tapi kalau sengaja ditunda-tunda atau sengaja berbuat dosa, ada beberapa dosa yang dipercepat hukumannya sebagai muqaddimah saat di dunia. Bukan balasan aslinya, sebagai muqaddimah. Muqaddimah itu pun karena ada rahmat Allah di dalamnya untuk mengingatkan dia supaya kembali lagi. Ya. Misalnya pelaku riba dibuat susah, dibuat hilang, hancur harta dan sebagainya gitu kan. Nah, ada yang dosa kepada kedua orang tua, ya dibikin susah nanti di kehidupan, di pekerjaannya, sulit A, sulit B, supaya sadar. Itu nanti ada di Quran surah As-Sajdah itu. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Ya. Jadi kami akan timpakan, rasakan ya pendahuluan hal kecil, hukuman kecil untuk menyadarkan hamba itu supaya kembali taubat, supaya taubat. Jadi jangan tunggu dihukum dulu oleh Allah ya untuk disadarkan supaya kamu taubat. Sepanjang kita merasa ada kesalahan, istighfari, minta ampun, kembali pulang, lalu setelah itu istiqamah mengerjakan kebaikan sampai kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pesan dari ayat yang dibacakan dalam 2 rakaat subuh tadi, dan semoga itu menyadarkan kita untuk memperbaiki hidup kita insyaallah. Mari kita mulai bacaan kitab kita. Insyaallah kita sudah sampai di halaman 16. Tadi disampaikan sudah 1.500 eksemplar dibagikan fotokopinya 2 tahun lalu. Ya. Insya Allah saya kira wajah-wajahnya ini sudah pada hafal isinya, ya, sehingga fotokopinya juga sudah tertinggal entah di mana ini ya. Jadi ingatkan kembali insya Allah ya. Baik, kita sudah masuk di halaman ke-16, kita masuk hadis yang baru. Hadis yang baru masih seputar keutamaan tentang ilmu, pemilik ilmu dan penuntut ilmu. Ya, keutamaan ilmu, pemilik ilmu itu alim, jamaknya ulama, serta penuntut ilmu yaitu muta'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu, menyampaikan dan menuliskan Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari dalam kitabnya ini Adabul Alim wal Muta'allim di halaman ke-16. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan milik ilmu. Jadi nanti ini dibagi kepada 3 bagian. Kita sudah selesaikan keutamaan ilmu itu apa, ya, sehingga dengan keutamaan ilmu itu termotivasi kita untuk menuntut ilmu. Salat dengan ilmunya, zakat dengan ilmunya, haji, umrah ilmunya. Beda nanti beribadah dengan ilmu, ya, dengan beribadah. Ilmu itu hanya mengetahui kaifiat dan bacaan. Semacam sholat. Tahu caranya dari takbir sampai salam. Itu kan yang standar pokok. Dari mulai takbir, ya kan, berniat sampai dengan salam. Itu harus tahu. Kalau tidak tahu kan nanti bisa ruku dulu baru sujud gitu kan. Ya, padahal setelah ruku i'tidal kan? Ya, i'tidal kan? Ya, atau nanti ada yang terbalik, ya. Misalnya sujud, bangun lagi, ruku. Nah, itu karena tidak tahu. Maka dia tahu kayak dengan bacaan. Tapi takbir tapi tidak mengerti apa yang diucapkan. Ruku, baca doa ruku tapi tidak paham apa yang dilakukan dan dibacakan. Nah, itu mau sampai kapan? Ya, kalau kita lakukan dengan standar yang pertama, kewajiban gugur. Enggak berdosa, enggak. Kewajiban gugur. Dapat.
Nanti keberkahan dari sholat itu tidak kita dapatkan dengan sempurna. Apa diantaranya yang 5 pokok itu? Kan sholat itu 5 pokoknya. Keberkahannya pun ada 5. Ya, diantara yang 5 itu, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kapan itu didapatkan? Baca awal ayatnya. Quran surah ke-29. Ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya. Kata tilawah, baca, pahami, amalkan. Sebelum sholat, baca dulu, pelajari. Pahami dulu. Pahami apa yang dimaksud kalimat Allahu Akbar itu. Sehingga mampu meresap ke dalam jiwa kita. Kenapa tangannya mengangkat seperti ini? Kan? Karena itu ketika kita mulai menghadap kiblat, kita mengerti. Sudah menghadap ke arah ke satu titik. Ya, arahkan diri kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian buang urusan dunia ke belakang, pasrahkan diri kita. Makanya kita mengangkat. Nanti kitabnya banyak dari ulama. Kitab Asrarus Salah, Nadharat fi Ma'anis Salah. Banyak kitabnya. Ya, buang urusan dunia ke belakang, jangan dibawa. Kebanyakan orang yang sulit untuk khusyuk atau baru memulai tidak khusyuk karena masih bawa dunia. Padahal tangannya udah mengangkat begini. Dia udah buang ke belakang tapi dunianya masih dibawa. Itu problemnya. Dan tidak ada kepasrahan yang sempurna kepada Allah. Ketika pasrah, dia mengatakan hanya Allah yang maha besar sekarang. Gak ada yang lain yang besar. Dunia gak besar. Proyek gak besar. Handphone gak besar. Ya, status gak besar. Nah, problemnya kan lisannya Allahu Akbar, tapi dalam hatinya, ya, Facebook wa Akbar. Instagram wa Akbar. Gimana motor kehujanan ini dan sebagainya itu. Padahal kalau sedang ngangkat itu sudah dunia itu kecil terserah Allah. Ya, bahkan dalam sholat pun boleh jadi kita dipanggil pulang. Kan panggilan sholat itu untuk meraih kekhusyuan kan itu. Di Al-Baqarah ayat ke-45 sampai wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Siapa orang khusyuk yang dimaksudkan? Ayat 46 ya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi kalau mau salat itu rasakan kita sedang menghadap Allah dan boleh jadi itu salat terakhir yang kita tunaikan. Disitulah kita akan kembali pulang. Indah kan? Meninggal dalam keadaan sujud. Makanya Nabi pernah mengingatkan dalam satu riwayat, ya imam sebelum salat itu mengatakan sallu salatan muwadda'. Kalau ingin khusyuk, rasakan itu sebagai bagian dari perpisahan kita dengan dunia. Khusyuk. Maka bertakbir kita mengatakan Allahu Akbar, lisannya Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar, hati merasapi ya Allah, aku sekarang berikrar Engkau yang Maha Besar. Namun dalam kehidupan aku sering membawa kebesaran. Sebelum sholat aku merasa hebat dibandingkan dengan kawanku, merasa tinggi dibandingkan dengan pasanganku, merasa angkuh dengan ilmu yang kau titipkan kepadaku, merasa besar kedudukan dengan status sosial yang aku dapatkan yang kau titipkan kepadaku. Itu merasa dalam jiwa aku bertobat ya Allah. Karenanya dibaca setelah itu. Banyak salahku. Ya, salah satu khati'ah, banyak salah khotoya. Kecil di ujungnya khataya, maka dikatakanlah kemudian Allahumma ba'id baini wa baina khataya ya kama ba'adta. Terjemahannya begini, ya Allah, hamba mengaku hamba banyak salahnya. Kata Allah memang Allah mengaku banyak salahnya, namun hamba juga menyadari Engkau Maha Pengampun dan Pemaaf. Maka mohon ya Allah dengan rahmat-Mu, jauhkan hamba dengan kesalahan-kesalahan yang pernah hamba perbuat selama hidup sampai sholat ini, sejauh timur dan barat yang tidak pernah bertemu. Ya, nggak pernah ketemu kan timur dan barat kan? Halo? Iya. Ya kan? Nah, kenapa kita sampaikan permohonan ini? Baik atau buruk, setiap materi yang ada di dunia itu, yang paling kecilnya disebut dengan dzarrah namanya. Dzarrah itu materi terkecil. Dulu ada orang menyebut atom. Ya kan? Tapi ternyata kan atom ada materi lagi lebih kecil daripada atom, ada penyusunnya, partikelnya lagi.
ada proton, ada elektron, ada neuron dan sebagainya. Nah, kalaupun ada yang paling kecil ditemukan itu dzarrah. Baik atau buruk itu tampak. Nah, kita nggak pengen yang buruk itu ditampakkan karena akan langsung viral. Langsung viral, dan viralnya itu bukan 1-2 orang, semua penghuni langit dan bumi menyaksikan itu. Wah, di Hidayat kelihatannya kayak orang baik, ternyata pernah berbuat begini. Nah, kita taubati mumpung masih hidup. Ya, apa dalilnya? May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal baik tampak, buruk diviralkan. Ya, kalau sudah diviralkan itu sudah nggak ada like, share, and comment lagi. Semua udah lihat. Ya. Maka itu yang kita mintakan tuh. Nah, itulah faedahnya ilmu. Ilmu itu bisa mendorong pada kekhusyuan. Nanti kalau sudah khusyuk, sudah paham, meresap ke dalam jiwa, maka sinyal iman aktif. Kalau sudah sinyal iman aktif, kalau semakin kuat sinyalnya, dia akan memberikan pancaran nanti kepada bagian akal kita, maka muncul karakter intelektual, dibimbing ilmunya oleh imannya. Ya, ilmu dibimbing iman itu pasti maslahat. Karena yang dikejar ridha Allah. Nah, setiap dia kerjakan dengan ilmunya walaupun berpikir, ya, lalu melahirkan kedekatan kepada Allah, itu ada pahala. Itu yang disebut dengan ulul albab. Ya, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Cuma mikir tuh, tapi mendekatkan diri dia kepada Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Lihat langit, dia lihat siapa yang bisa membuat langit seperti ini. Ya, maka mulai dia memuji Allah. Ya, masya Allah, subhanallah, ma khalaqta hadza batila. Langsung dituliskan pahala. Itulah ilmu yang dibimbing oleh iman yang mengangkat derajat seseorang. Makanya iman yang didahulukan, baru ilmunya, baru derajatnya. Itu yang dimaksud Quran surah 58 ayat 11 itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itulah keberkahan. Itu berkahnya ilmu. Jadi kalau sholat seseorang menunaikan sholat dengan standar pengetahuannya, tahu kaifiat dari takbir sampai salam, kemudian tahu doanya, gugur kewajiban, dapat pahala. Dapat pahala. Standarnya itu. Tapi kalau dia iringi dengan tambahan pengetahuan sampai memahami apa yang dia bacakan, sesuai kemampuan dia, maka dapat tambahan keberkahan di situ. Itu yang menjadikan kekhusyuan bertambah, doa cepat dikabulkan. Manfaat sholat kalau benar itu doa cepat dikabulkan. Ya. Kemudian nanti merubah perilaku dia menjadi orang baik. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Doa cepat dikabulkan. Itu ada di Quran surah ke-3 Ali Imran, isyaratnya di ayat 38 sampai 39. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Nabi Zakaria ketika berdoa dalam salat, semakin salatnya khusyuk, semakin cepat terkabul doanya. Ya, ada ketenangan yang didapatkan. Tenang itu. Nah, barokahnya banyak. Ya, itulah yang akan diberikan sebagai tambahan dalam kehidupan di dunia. Di salat itu punya manfaat saat di dunia, ada kemuliaan saat di akhirat, dan meringankan hisab saat ditimbang di yaumil qiyamah. Innama yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamati as-salah. Idza salahat salaha sa'iru amali wa idza fasadat fasadat sa'iru amali. Sungguh amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah salatnya. Jika baik salatnya, maka ada pertanda baik untuk semua amalnya. Anda haji berkali-kali, salatnya nggak bagus, maka belum tentu menjadi tanda kebaikan. Wa idza fasadat, kalau jelek salatnya, fasadat sa'iru amali, maka menjadi tanda kurang baik untuk seluruh amalnya. Karena itu, kalaupun ada salat fardunya kurang maksimal, Allah perintahkan pada malaikat, coba dicek salat sunnahnya. Salat sunnahnya untuk menyempurnakan pahala di salat fardunya itu. Nah, itu yang kita maksudkan keutamaan ilmu. Keutamaan orang menuntut ilmu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Beberapa hadis, cek 2 tahun yang lalu. Ya. Ya, sudah kita sempurnakan, cek videonya. Nah, sekarang kalau antum sudah belajar, cara belajarnya benar. Karena muta'alim, ada alim wal muta'alim. Ingat, muta'alim bukan dari, saya pernah terangkan. Saya masih ingat, saya nyatat di sini kan. Ya. Kan muta'alim itu dari ta'allama, ya ta'allamu, ta'alluma. Ya kan? Ta'allama itu kan pakai ta dengan tasydid di sebelum akhirnya. Ta'allama.
Ta itu di ilmu sharaf di antara fungsinya menunjukkan kesungguhan, keseriusan. Kalau ada kalimat sebelum huruf akhirnya ada syiddah, tasydid, ya tasydid itu dari kata syiddah, itu menunjukkan secara bahasa ada huruf double. Ya, dua huruf, satu mati, satu hidup. Kemudian disatukan. Wajahnya wajah-wajah penasaran. Mada ta'lamun, sedang melamun apa dia? Ya begini. Bismillah. Ini kita besarkan supaya kelihatan betul. Ya. Di sini ada ta. Di sini ada tasydid. Asalnya ada lam mati, lam hidup. Disatukan. Akar katanya dari kata alima, ilmu itu dari bahasa Arab. Ini akar katanya gini, ain, lam, mim. Ini akar katanya. Ditambah nanti awalan ta, kemudian ditambahkan tasydid sebelum akhir untuk menunjukkan ada dua huruf yang disatukan. Ini kaidah dasar bahasa standarnya. Kalau kita mau belajar lebih dalam, ya, kaidahnya berbunyi begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Kalau ada penambahan, awalan, sisipan atau akhiran di dalam kata bahasa Arab, maka menunjukkan maknanya bertambah dari makna aslinya. Ilmun itu ilmu, alima itu tahu, ya, dapat pengetahuan. Kalau ditambahkan tak di depan kata kerjanya dari alima, jadi tambah tak plus tak begini, maka di antara fungsi huruf ta itu dari sekian banyak, ya, secara cepat menunjukkan kesungguhan dan keseriusan. Salah satu fungsinya serius, sungguh-sungguh. Kalau ada tasydid begini, asalnya dua huruf disatukan, lam mati, lam hidup. Ta'al, ini la. Untuk memudahkan, satukan ini beri tasydid begini. Ya, ini dasar dari bahasanya. Tapi kalau kita ngaji lebih dalam dan meriset, ya, bagian-bagian huruf, fungsi-fungsi huruf, termasuk tanda dan harakat, itu ada maknanya. Saya sekarang salah satu disertasi yang sedang saya kerjakan itu meriset tentang bahasa Quran, lafaz Quran. Ya, ini salah satu disertasi yang sedang saya tulis sekarang, At-Ta'lilatun Nahwiyah, ya, Ibni Ashur min khilali tafsirihi At-Tahrir wa Tanwir. Itu meriset 30 juz bahasa Al-Quran. Ya, sebab-sebab dahunya, maknanya kemana gitu. Nah, ini tasydid begini biasanya karakteristiknya menunjukkan pekerjaan yang tidak mudah dilakukan. Sehingga double, butuh motivasi 2 kali lipat. Tasydid itu double, 2 huruf disatukan. Karakternya menunjukkan nggak mudah dikerjakan, butuh motivasi 2 kali lipat. Ada tantangannya, kadang-kadang ngantuk, ya, kadang-kadang lelah, capek dan sebagainya, kadang-kadang bosan dan seterusnya. Maka kenapa menuntut ilmu yang ada faidah, fadilahnya itu, keistimewaannya itu begitu banyak? Sifatnya begini. Kalau ingin mendapatkan keutamaan dari ilmu itu, maka belajar yang serius. Datang gitu, benar itu baru datang aja, lihat pengajarnya, lihat syekhnya aja, itu sudah mendapatkan kemuliaan. Ada pengaruh perubahan pada diri kita. Antum ngaji pada orang soleh dan cerdas, pintar, ya, punya ilmu. Soleh saja kita tatap aja wajahnya, itu memberikan pengaruh pada diri kita. Makanya nanti banyak para ulama-ulama itu dulu kalau sedang futur, ya, kalau sedang turun itu kadang cuma datang ke majlis kawannya Syekh Fulan hanya untuk melihat saja. Setelah itu dia pulang lagi, semangat lagi, ya, dan sangat terkenal. Makanya ulama dulu saling memuji, saling merekomendasikan, bukan saling membid'ahkan itu, ya. Jadi rekomendasikan, ngaji kamu ke sana, itu bintangnya, ini ngaji ke sini, itu luar biasa. Dan ketika mereka sedang merasakan turun, itu datang cuma untuk melihat aja. Ya, saya ingin lihat si Fulan yang terkenal ibadah malamnya. Datang ke situ, semangat tahajud lagi. Ya, ada orang-orang yang demikian.
Tapi kalau Anda tambahkan dengan kesungguhan, serius, mencatat, memahami, merekam, mengkaji, mengamalkan, maka taknya berfungsi. Ya, dan itu nggak mudah, butuh perjuangan, ya, butuh kesungguhan. Nah ini syiddah. Kalau itu bisa dilakukan dan mulai berdampak kepada kita dan pengetahuannya mulai berkah. Jadi tahu, paham, mengerti, kemudian diamalkan. Maka berubahlah nanti orang dia dari muta'alim menjadi alim. Jelas? Dari muta'alim menjadi apa? Alim. Tasdidnya udah hilang lagi. Taknya hilang. Kenapa? Karena ilmunya sudah ada dalam dirinya. Ya, dari kesungguhan itu, didapatkanlah ilmu itu. Maksudnya kalau pengen punya ilmu, serius belajarnya. Serius. Ya, tapi kalau hanya sekedar dengar, masuk kanan misalnya, nahan sebentar, baru keluar kiri. Jangan masuk kanan langsung keluar kiri gitu kan. Masuk kanan, tahan sebentar, keluar kiri. Masih ada yang masuk, dapat pahala. Ya, dapat keutamaan. Tapi tidak mengangkat dan merubah status kita menjadi alim. Nggak jadi alim nanti. Ya, cuma tetap menjadi bagian muta'alim dalam berproses. Ya, berproses. Fadilahnya ada, keutamaannya ada. Minimal tahu, oh iya Ustaz Adi pernah nyampaikan ini, pakai gitu kan. Lalu diamalkan. Nanti dari alim, nanti menjadi amil. Pengamal. Pengamal. Makanya nanti hurufnya sama, cuma susunannya berbeda. Kalau alim, mim, lam. Ya, itu menariknya di bahasa Arab itu begitu. Ya, menariknya begitu. Nanti yang alim itu yang tadi ilmunya sudah masuk, sudah ada dalam dirinya, dan dia nanti mengajarkan kembali dalam kehidupan. Jadilah alim. Jamaknya disebut ulama. Makanya ulama pintar-pintar kan? Karena belajarnya serius. Ya, puluhan tahun tuh, Masya Allah. Dari kecil udah belajar Quran, pesantren, berangkat, ya kadang keluar cari pesantren lain, cari syekh lain, guru lain. Makanya menjadi alim. Alim, jamaknya disebut dengan ulama. Apa keutamaan ulama? Ya, Ustadz saya bukan ulama, tapi kan anak Anda bisa jadi ulama. Cucu Anda doakan jadi ulama. Ya, dulu ada seorang alim juga, saleh, namanya Asy-Syafi'i. Berdoa beliau. Berdoa, minta, ya, kemudian juga menempuh satu usaha ikhtiar supaya diantara keturunannya ada orang-orang yang saleh, yang alim, yang lebih baik daripada beliau. Ternyata nurunnya ke keturunan 2-3 generasi setelahnya, yang cucunya, ya bukan ke anaknya langsung. Nanti punya keturunan, punya anak namanya Muhammad, ya punya Idris namanya, Idris, dari Idris punya anak namanya Muhammad bin Idris, ya, dan itu pintarnya luar biasa. Idrisnya meninggal di awal-awal masa kecil, dirawat oleh ibunya single parent, lahirnya di Gaza, ya, kemudian sampai digendong, sampai hijrah berangkat ke Mekah, ke asal mula kakek moyangnya, karena beliau termasuk keturunan Nabi SAW. Kemudian belajar di halaqah para ulama, ya, ibunya mengantarkan dan seterusnya, maka jadi bintang di zamannya, dan dinisbatkan kepada kakeknya yang soleh itu, ya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, Asy-Syafi'i itu bukan nama daerah, tapi nama dari kakek keturunan ke atasnya. Antum yang ngaji sekarang, antum berdoa, antum bermohon, antum jadikan tirakatin tuh apa yang datang yang sekarang dengan doa dan sebagainya untuk kemuliaan keluarga. Boleh jadi satu di antara anggota keluarga besar itu yang menggandeng Anda kemudian ke surga untuk mendapatkan kemuliaan. Ya, nah inilah yang hadis yang akan kita bahas sekarang. Kemuliaan seseorang kalau sudah menjadi ulama, alim, ulama yang benar, maka salah satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperkenankan orang ini nanti untuk mendapatkan kemuliaan tertentu di akhirat. Apa itu? Kita baca hadisnya. Itu mukaddimahnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan ahli ilmu, alim ulama. Yashfa'u yaumal qiyamati, akan diperkenankan oleh Allah memberikan syafaat 3 golongan utama. 3 golongan utama. Ada berapa? 3.
Jadi ada 3 golongan utama yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat di hari kiamat. Thalathatun, ada 3 golongan. 1, al-anbiya, para nabi. Yang kedua, thummal ulama'u, para ulama. Jadi urutannya setelah para nabi. Kemudian siapa? Para ulama. Ketiga, thumma syuhada'u, syuhada, orang-orang yang syahid, yang kehidupannya didedikasikan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wafat ya dengan statusnya syuhada, maka dia berpeluang untuk mendapat izin dari Allah, diperkenankan memberikan syafaat pada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita bahas satu-satu. Dalilnya dulu ya. Di sini tidak disebutkan karena memang hanya dicantumkan hadis. Kita catat dulu referensinya. Hadis yang ini saya sudah cek ya, ditemukan di Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah. Nanti silahkan dicatat referensinya. Nomor hadis 4313, 4313. Yang punya kitab di sini nggak dicantumkan, nanti dirujuk lagi ke sumber aslinya. Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 4313. Kitabuz Zuhdi, topiknya tentang az-zuhud. Kitabuz Zuhdi, bab hadis syafa'ah. Subtopiknya tentang pembahasan syafaat. Ya, pembahasan syafaat. Sudah ya? Baik, jadi itu yang saya sebutkan referensi. Kitabnya dari sini ada Al-Alim Al-Muta'allim, referensi pokoknya dari Sunan Ibnu Majah, hadis yang ini. Yuk kita bahas satu-satu. Yashfa'u yaumal qiyamati thalathatun, akan diperkenankan oleh Allah memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala 3 golongan utama. 3 golongan utama. Pertama, al-anbiya, para nabi. Urutan pertamanya Nabi Muhammad SAW. Saya ulang ya, urutan pertamanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Tidak diperkenankan semua nabi, dari Nabi Adam sampai ke Nabi Isa, nggak diperkenankan memberikan syafaat sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, dalilnya mana Ustaz? Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 7510. Nomor hadis 7510. Paling kanan sebelah atas tuh, di topik yang terakhir, topik 97. Sudah? Haddatsana qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, intalaqna ila Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Al-Bukhari menyampaikan kisah tentang sekelompok masyarakat Basrah, Ahlul Basrah. Mereka pergi menemui Anas bin Malik, ya. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Intalaqna ila Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Fatasyaffa'na bi Thabitin. Maka sebelum kami menemui Anas bin Malik, kami bertemu dengan Thabit, ya. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, kata mereka bertemu dengan Thabit. Fantahaina ilaihi wa huwa yusalli duha. Maka kami ketika menjumpainya, ya, beliau baru selesai menunaikan salat duha. Selesai salat duha, bertemu dengan beliau, ditanya mau kemana, ya, maka dikatakan ingin ke tempatnya Anas bin Malik, ya. Fasta'dzana Thabitun, maka Thabit juga minta izin kepada kami untuk ikut serta, kata orang-orang Basrah ini, untuk menemui Anas bin Malik. Fadakhalna alaihi wa ajlasa Thabitan ma'ahu fi sarir. Maka kami masuk ke tempatnya Anas bin Malik, lalu Anas memuliakan Thabit duduk di samping dipannya. Ya, kalau kita di masa-masa lalu itu ya, saya masih ingat kalau saya masih kecil. Saya masih 38 tahun. Ya. Tapi saya merasakan waktu kecil itu, TK, SD, dulu kan rumah-rumahnya suka ada dipan-dipan itu ya. Ya, sambil bersandaran. Dulu kan masih rumah tuh ada rumah-rumah panggung. Ya, terus kadang-kadang di depannya tuh dikasih dipan-dipan, kalau di daerah itu ada sandar-sandaran. Nah, itu sarir namanya. Ya, sambil sandaran begitu tuh. Jadi saya tuh suka merasakan kalau ngaji itu ada refleksi gitu.
Jadi orang tua dulu kita itu bukan hanya berbuat beraktivitas, tapi orang tua dulu kita, para ulamanya, menerjemahkan hadis itu lewat perilaku. Makanya dulu tuh para ulama nggak banyak cakapnya itu. Ya, tapi muridnya pun nggak banyak komennya. Itu problemnya tuh. Sekarang tuh banyak komennya. Ya, dalilnya apa? Dalilnya apa ya? Kalau udah gurunya sikoh jangan ditanya dalil, nggak sopan. Kalau gurunya sikoh, udah sikoh tuh udah kredibel, terpercaya, ilmunya banyak, terus dikasih dalil nanti malah merepotkan. Ya, dulu pernah saya ngajar itu nggak pakai kitab kajiannya. Ya, terus ditanya dalilnya apa? Saya udah mudahkan, udah saring isi kitabnya udah kita kumpulkan, kita buat pointer-pointer, ya, dibikin PowerPoint, di print sendiri, nyetak sendiri, ngetik sendiri, ya, dibawain, dibagiin sendiri. Masih dibilang kajian gak bawa kitab, ya. Ya, alhamdulillah, tapi enggak apa-apa, artinya kan belum tahu. Dan dibikin flyer akhirnya pas mau kajian lagi, kajian kitab gitu kan, kita diminta bawa kitab. Ya, saya bilang murid saya, ini kejadian sekitar tahun 2015-2016 di salah satu masjid di Bekasi, tapi bukan di sini. Ya. Tapi alhamdulillah, jadi dari situ jadi pencerahan. Saya bilang santri saya, dulu ada beberapa mengaji dengan saya, sekitar 10-20 orang. Saya bilang bawain semua kitab yang bisa dibawa ke mobil. Akhirnya 2 mobil kita bawa kitab itu. 2 mobil kita masukin. Topiknya tentang tentang akidah, bawain tuh. Saya bawa tuh ke situ. Ya, itu aja gitu yang kita ada bawain. Udah masuk di masjid seperti ini, susunlah kitab itu. Akhirnya penuh meja sama kitab semua tuh. Saya bilang memang mohon maaf, saya minta maaf, kajian saya memang bukan kajian kitab, kajian saya kajian kutub. Jadi kalau kitab cuma 1, kalau kutub nih ini banyak semua begini. Tapi kalau kita baca satu-satu, waktunya habis. Saya bilang baru 1 yang ini sudah selesai, itu pun baru mukadimahnya. Ya, maka kita tunjukkan. Saya bilang nih antum ngaji yang ini ya, nih yang ini. Ini kalau di Timur Tengah anak SD yang ngaji begini. Nah, terus kalau yang ini antum belum ngaji ya. Kalau yang ini belum ke sini, ini SMP. Nah, tapi yang antum baca sekarang ini yang SD tuh. Nah, ini ke SMP, ini yang ke SMA, ini yang ke kuliahan. Dia 1 nih, S2-nya ini, S3-nya ini. Kita kumpulin semua. Ada. Akhirnya ketika kita terangkan dalilnya, tanya, belum ada. Ustaz di kitab mana itu? Nih yang ini. Ustaz bisa nggak terjemahkan? Udah minta dalil, kita disuruh terjemahin sendiri. Kalau sudah ada yang fiqh, jangan ditanya lagi. Kecuali kalau belum sikoh, nggak ada latar belakang yang jelas. Menyampaikannya membingungkan. Di luar standar yang telah disepakati ulama. Misal menyampaikan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Nah, yang seperti itu bukan hanya ditanya dalilnya, tinggalin. Paham ya? Tapi kalau ngaji pokok yang sama, dengan pokoknya sama, cuman beda furu'nya, ya, nah itu dipelajari, silahkan dengarkan dulu. Ya, ada ini kisahnya guru saya saat saya belajar pada salah seorang syekh di Tripoli. Tripoli itu di Libya. Libya itu mazhabnya Imam Malik. Imam Malik itu mazhab pertama yang berlaku di Madinah. Ya, makanya disebut Imam Malik itu Imam Darul Hijrah, imamnya Madinah. Karena lahir, tumbuh sampai dengan meninggal itu di Madinah. Itu mazhab pokoknya. Tapi kan nanti yang memimpin dan menguasai di wilayah sekitaran itu, termasuk Saudi, ya keseluruhannya saat ini, maka apa ya mazhab yang ditetapkan oleh negara itu yang berlaku. Nanti dari Maliki ke Syafi'i ke Hambali, sekarang Hambali. Tapi yang pokok yang asalnya itu Imam Malik. Nah, mazhab Maliki itu sekarang di Afrika Utara banyak dipraktekannya. Ya, mazhab itu artinya jalan, salah satu jalan yang diambil yang mengacu pada semua ketentuan Nabi. Bukan beda-beda, bukan kelompok mazhab itu. Bukan kelompok. Ya, saya ambil contoh begini misalnya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim itu. Kan dari Nabi-nya kan ada 4 cara. Nabi itu baca Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat itu ada 4 cara. 1 dibaca jahar, Bismillahirrahmanirrahim, seperti imam kita tadi. Yang kedua itu dibaca sir, silent. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga enggak dibaca sama sekali. Langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Yang keempat dibaca di rakaat pertama dengan jahar, selanjutnya enggak dibaca sama sekali. Ada 4 cara.
Nah itu semuanya manhaj. Manhaj itu manhaja ilaihi, jalan yang tersambung kepada Nabi, diajarkan nih. Kalau mau baca ini ada 4 begini. Kalau pengen tahu hikmahnya, baca nanti sirahnya. Baca hadisnya. Nanti diterangkan kapan Nabi baca jahar, dalam suasana apa, kenapa alasan dibaca. Kapan Nabi nggak baca, dalam suasana apa. Anda silahkan perdalam. Tapi cara baca itu ada 4. Nanti kan ketika ulama mengajarkan, ulama tuh tahu 4-4-nya. Imam Abu Hanifah tahu, Imam Malik tahu. Ya, Imam Syafi'i tahu, Imam Ahmad tahu. Cuman kan nggak mungkin beliau mimpin sholat 4-4-nya dibaca. Itu nggak mungkin. Pasti pilih salah satu. Saya belum pernah dengar ada orang baca misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak dibaca sama sekali. Pasti pilih salah satu. Nah ketika dipilih itu, begini kalimatnya. Ma zahaba ilaihi. Ma zahaba ilaihi, apa yang cenderung ingin diambil, dipraktekkan itu disingkatlah menjadi mazhab. Jelas. Jadi ma zahaba ilaihi seperti alhamdulillahi rabbil alamin, singkat hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim, singkat basmalah. La haula wala quwwata illa billah, singkat hauqala. Ya kan? Ma zahaba ilaihi, singkat mazhab. Maka dikatakanlah mazhab Imam Malik. Maksudnya Imam Malik pilih yang ini jalurnya. Mazhab Imam Syafi'i pilih yang ini jalurnya. Tapi semua jalur itu tersambung kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi bukan terpecah-pecah. Ya, karena pasti akan memilih salah satu. Gak mungkin dikerjakan semua. Kayak nanti misalnya mau sujud kan, ada yang pakai telapak tangan, ada yang pakai lutut duluan, ya kan? Itu ada jalurnya. Yang pakai telapak tangan, jalur sanadnya Abu Hurairah. Ada. Yang pakai lutut, ya, jalur sanadnya Wa'il bin Hujur. Ya, hadisnya di satu kitab hadis, Sunan Abu Daud. Nomor hadis 838 dan 840. 838 itu yang jalur sanadnya Wa'il bin Hujur. Ya, bima ma'na wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ibil." Kalau engkau ingin sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Ya, falyadha rukbatayhi qabla yaday, telapak tangannya. Itu hadis yang pertama. Ya, jangan sujud seperti duduknya unta, dahulukan lutut dulu sebelum telapak tangannya. Tapi kalau kita masuk ke nomor hadis 840, unik nih, yang 838 tuh kanan bawah tuh. 840 kiri atas tuh, ya. Nah, riwayatnya Abu Hurairah. Ya, idza sajadta wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir. Falyadha' yadayhi qabla rukbatayhi. Ya, kalau Anda mau sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Terjemahannya sama. Sama terjemahannya. Tapi lihat ujungnya, dahulukan tanganmu sebelum lututmu. Itu kalau ngaji pakai terjemahan bingung. Bingung. Ini Nabi sebenarnya yang mana ini? Satu bilang dahulukan lutut, jangan tangan. 2 bilang dahulukan tangan, jangan lutut. Yang mana yang benar gitu? Ya. Nah, yang jadi problem kadang-kadang dibaca satu, yang lain nggak dibaca. Ngajinya beda. Yang ini A, yang ini B. Seperti pernah saya sampaikan dulu, ini kisah nyata. Di sini pun pernah saya uraikan. Bayangkan suami istri, apa tuh bahasa Koreanya? Patonggong-tonggong ya? Apa tuh patong? Gitu. Ya, perkara ini nggak tegur sapa semalaman. Ini kisah nyata. Ya, kisah nyata. Jadi suami istri datang pagi-pagi kepada saya untuk konsultasi. Karena malamnya ada kejadian suami pulang, mungkin sibuk dan sebagainya, nggak kedapatan sholat di masjid, sholat di rumah, isyanya. Begitu sholat, kelihatan istri. Jadi begitu beliau dari i'tidal ke sujud, itu lutut duluan. Nah, begitu selesai salam, istri mengamati. Wah, ya. Selesai salam, tanpa muqaddimah, ini problemnya. Tanpa muqaddimah mengatakan, papa sholatnya salah. Laki-laki pemimpin kan, kehormatan gitu disalahkan. Hanya bilang, mama yang nggak tahu hadis, masalahnya apa gitu. Ya kan? Nah, itu dia. Harusnya bukan lutut dulu, Pak, telapak tangan katanya. Mama yang nggak tahu hadisnya. Tuh, yang satu bilang, ternyata dua-duanya ngaji di tempat yang beda kan. Yang satu bilang yang ini beda, yang satu bilang ini nggak tahu hadis. Akhirnya kembali datang pada saya bilang, Pak Ibu, saya senyum kan. Dua-duanya ada di kitab yang sama. Di Sunan Abu Daud, Bapak yang pakai lutut, nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujur sanadnya. Ibu yang pakai telapak tangan dari Abu Hurairah. Allah.
jalur hadisnya, nomor hadis 840 tadi dari Abu Hurairah. Nah, kenapa ada lutut dengan ada tangan? Saya sampaikan, Wa'il itu duluan masuk Islam dibandingkan dengan Abu Hurairah. Waktu Wa'il masuk Islam, Nabi itu masih kuat. Nabi masih ikut perang Badar, bahkan mimpin perang Uhud, Khandaq dan sebagainya. Itu masih kuat. Makanya beliau katakan kalau nggak ada problem, nggak ada masalah, masih kuat dan sebagainya, Anda mau turun kemudian untuk sujud, gunakan lututmu, lalu telapak tanganmu. Ya, itu pertama yang dikerjakan oleh Nabi. Nah, hanya ketika Abu Hurairah masuk Islam, radhiyallahu ta'ala anhu, beliau kan masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Tahun ke-7 Hijrah. Usia udah 60 tahun. Dilacak dalam sirah, dilacak dalam sejarah, Nabi kan sudah mulai, fisiknya mulai melemah. Kadang beliau pakai tongkat gitu kan, tapi masih berdiri tuh, diupayakan. Nah, biasanya kalau penyakit sudah muncul di masa-masa senior, agak sepuh tuh yang kena apanya? Lutut kan? Nah, ketika lutut bermasalah, maka terlihatlah Nabi waktu itu sujudnya menggunakan telapak tangan duluan turunnya. Itu asalnya. Ya, tapi bukan persoalan tua dan muda. Illat fikihnya nanti menunjukkan, perhatikan, al-hukmu yaduru ma'illatihi, itu kaidahnya. Hukum itu berlaku berdasarkan sebabnya. Nabi ingin mengajarkan untuk sujud itu bisa pakai telapak tangan, bisa pakai lutut duluan. Silahkan mana yang paling nyaman. Kalau tangannya bermasalah, pakai lutut. Kalau lutut bermasalah, pakai telapak tangan. Tidak harus menjadi tua sampai kemudian tangan turun duluan. Boleh jadi ada anak muda main bola, kena tackle, lutut bermasalah. Ada pelari cedera lutut kan? Lalu dia turunkan telapak tangannya. Anda yang pakai lutut di samping jangan. Ya, bukan itu problemnya. Tuh, kaget mic-nya. Problemnya bukan itu. Problemnya mic gitu. Jadi boleh pakai telapak tangan, boleh pakai apa? Lutut. Karena itu ketika menggunakan, ini poinnya. Oh, bukan dari mic ya. Bukan dari mic, dari luar. Nah, alhamdulillah. Ketika menggunakan lutut, itu kalimatnya menggunakan ibil. Ibil itu unta umum yang belum ada tunggangan. Tapi ketika menggunakan telapak tangan, menggunakan kata ba'ir. Ba'ir itu unta yang sudah ada beban, ada tunggangannya. Nah, Bapak Ibu kalau perhatikan, unta ada tunggangan dengan tidak ada tunggangan, cara duduknya lain. Makanya harus belajar fikih unta. Betul, karena unta itu di Quran ada beberapa redaksi. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. 1. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Jamal. Untanya Nabi Saleh, naqah. Naqatallahi wasuq. Ya, fakadzabuhu fa'aqaru. Jadi ada naqah, ada jamal, ada ibil, ada ba'ir. Apa bedanya? Kami dulu kalau di Tripoli ngaji tentang hewan itu berangkat ke kebun binatang. Tentang unta, coba riset. Kalau nggak tahu, tanyakan pawang unta. Kenapa disebut ibil? Betul, kenapa ibil ini? Apa yang disebut dengan ba'ir? Barulah ketemu makna hadisnya di situ. Ya itulah alim, itulah ulama. Nah, saya mau kembali ke sini. Intalaqna ila Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa tashafa'na bi thabitin. Ya, fantahayna ilaihi wa huwa yusalli dhuha. Kami para masyarakat Basrah datang menemui Anas bin Malik. Kemudian sebelum sampai ke sana bertemu dengan Thabit. Lalu kami menemukan beliau sudah selesai salat duha. Ya, kemudian fasta'dzana Thabitun, maka Thabit meminta izin untuk ikut ke tempatnya Anas bin Malik. Fadakhalna alaihi, maka kami masuk ke tempatnya, fa'ajlasa Thabitan ma'ahu fi saririn, maka beliau mendudukkan Thabit di sampingnya, di dipan tadi. Ya, kan ini tentang dipan, tiba-tiba nyambung ke ini kan. Oh iya, yang tadi suami istri tadi akhirnya pulang dengan gembira, ya. Pulang dengan gembira, akhirnya sudah saling gandengan tangan. Baik, lagi ke sini, kemudian ketika sampai ke situ maka disampaikanlah. Ya, Thabit mengatakan kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan ini adalah ahlul Basrah. Ya, apa yang mereka inginkan datang kepada Anda, liyuhadditsahum, supaya Anda bisa menyampaikan kepada mereka hadits syafa'ah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang syafaat. Datang kepada Anda jauh-jauh dari Basrah. Basrah itu sekarang di Irak ya.
ya datang kepada Anas bin Malik, posisinya di Madinah, ya dari Irak datang ke Madinah, dari Basrah datang ke Madinah, hanya untuk tahu hadis. Kira-kira zaman dulu sudah ada, maaf, mobil gitu, motor ada, ya sepeda, lagi pesawat ya, baik, unta ada. Tapi unta itu kendaraan mahal. Ya, nggak semua orang bisa punya unta. Anda aja kan nggak punya unta ya, termasuk saya sekarang gitu. Unta itu kendaraan mahal. Ya, kalangan elit. Kalangan elit. Jadi kalau mau berkorban dengan yang terbaik, makanya kalau mau korban itu kemampuannya berapa? Buat itu. Misal punya uang 5 juta untuk korban, ya makanya direncanakan, mumpung belum sampai ke masanya, dari sekarang nabung. Nanti berapa dapatnya? Nah 5 juta itu cari yang terbaik. Apakah mau domba, apakah mau kambing, ya kan? Atau mau iuran ikut sapi atau kerbau, tapi minta yang terbaik di kelasnya itu. Nah maka urutan pertamanya di Quran tuh dicantumkan unta dulu dengan redaksi penyembelihan. Untuk nyembelih unta itu disebutkannya dengan nahara. Nahara yanhar. Ya kan nahara itu menyembelih tanpa menjatuhkan. Ya karena unta itu disembelih tanpa dijatuhkan. Unta itu dalam berdirinya. Dalam berdirinya. Jadi kalau ada pisaunya kecil, ya dicari, ya bagian uratnya itu di lehernya, ya tenggorokannya itu langsung kemudian ya disembelih. Kalau pakai menggunakan golok yang besar juga kadang untanya datang begini kalau sudah pakar dia dalam bidang penyembelihan di jagalnya itu. Seperti itu. Nanti kalau umrah atau nanti haji main-main ke kaki ya misalnya lihat cek itu penyembelihannya. Nanti tahu sendiri. Kalau yang disembelihnya dijatuhkan itu menggunakan zabaha. Zabaha yadzbah. Ya, makanya kata Nabi idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Seperti sapi, kerbau, kambing, domba, tapi cara menjatuhkannya pun harus pelan-pelan. Artinya enggak mendolimi hewannya. 1, 2, 3, tarik gitu ya. Bukan kayak tarik tambang, ini ada simpulnya nanti. Simpul, pelan-pelan tuh jatuh sendiri gitu. Ya, yang Masya Allah ada beberapa juga cara-cara tersendiri dipraktekkan sekarang itu. Kambing ditutup begini, ya tiba-tiba kayak tidur gitu kan. Kemudian dibaringkan begini disembelih. Itu zabaha. Tapi kalau unta nahara, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Nah, itu nahara itu untuk apa? Unta. Itu urutan pertama. Jadi kalau kita punya nikmat, kemudian ingin bersyukur, ya, punya nikmat ingin bersyukur, dari nikmat yang telah Allah titipkan pada kita, ingin kita syukuri, dari anggaran untuk bersyukur itu berapa, itu yang terbaik yang kita keluarkan. Jelas ya? Maka mohon maaf, orang-orang ini datang nggak pakai unta, maksudnya nggak ditemukan riwayat mereka pakai unta karena banyak ahlul Basrah, ya rombongan gitu datang. Artinya apa? Hanya untuk mendapatkan satu hadis menempuh perjalanan jauh. Fasilitas tidak semewah sekarang, tidak semudah sekarang, ya kan? Saya mau tanya, orang-orang ini kira-kira kalau datang itu mau ngaji, kira-kira mereka itu ingin ke surga tidak? Ingin ya. Sekarang kita ingin ke surga tidak? Mau ke surga? Kita terbatas. Ingin ke surga, ingin mendapatkan ridha Allah. Hanya untuk mendapatkan satu hadis bisa jalan dari Basrah, Irak ke Madinah. Antum sekarang mobilnya saya lihat di luar. Coba lihat. Fasilitas kendaraan banyak. Sekarang ada mobil-mobil online. Ada fasilitas bagus-bagus. Ya kan? Apa dengan semua fasilitas itu belum mampu membuat kita untuk mendekat kepada Allah? Kalau dengan semua itu belum mampu menjadikan kita mendekat kepada Allah, tak mampu untuk datang jarak jauh, masih ada siaran langsung live sekarang itu. Semuanya ada. Jadi hisab yang diberlakukan kepada kita itu akan lebih tegas dibandingkan dengan orang dulu. Pertanyaannya akan lebih ketat. Kenapa kamu tidak sholat subuh berjamaah?
Bukankah sudah aku titipkan sepeda dan engkau minta motor? Bukankah aku berikan motor dan engkau minta mobil? Bukankah sudah aku berikan mobil dan engkau masih berharap punya private jet? Sepeda pun belum mengantar untuk bisa ibadah ke masjid. Kemana nikmat yang telah aku berikan itu? Mau jawab apa coba? Nah ini kita belajar, makanya belajar riwayat itu penting kadang-kadang. Sanad itu dahulukan dibandingkan dengan matan supaya kita mendapatkan ya gambaran inspirasi yang lebih kuat gitu. Ya itu gambaran pokoknya. Oke, setelah itu apa yang terjadi? Maka mereka bertanya tentang hadits syafaat, maka berkatalah Qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu redaksi hadisnya ya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Idza kana yaumul qiyamati, jika telah terjadi hari kiamat, majannasu, maka manusia mulai sibuk berkelompok, bergelombang. Maja itu taifah, berkumpul. Ya, pengen cepat dihisab. Karena udah lelah dengan situasinya. Ya, digambarkan kan banyak. Nanti satu saat ngaji hadis kiamat ya, supaya kita nggak terlalu lompat gitu ya. Ngaji. Ya, Masya Allah itu situasinya beda. Ya, bagaimana peluhnya, lelahnya, ingin nunggu hisab. Tapi nanti ada beberapa golongan yang santai. Santai aja. Orang lain sibuk, capek, keringat nih, ada yang ketakutan, ada yang macam-macam. Ada yang diilustrasikan matahari tinggal sejengkal dan sebagainya gitu ya. Itu menggambarkan situasi yang ya chaos, fauda, ya situasi kalau kita sebut chaos ya kacau gitu ya. Lebih kepada situasi yang gelisah, cepat, pengen mendapat kepastian dan sebagainya gitu. Tapi ada nanti yang santai-santai aja. Di antaranya ada yang tenda besar naungan untuk 7 golongan. Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan saat orang lain merasakan kesulitan, capek, bingung, lelah, penat. 7 golongan ini santai aja. Ya, santai aja. Ya, kalau bisa sih makanannya jangan dibagi dulu ya. Ditahan dulu supaya nggak belajar sambil makan. Ya, nanti konsentrasinya buyar itu ya, nggak masuk ke hatinya, masuknya ke pikirannya. Karena sebagian dari hati tertutup oleh makanan gitu. Gitu ya. Nah, 7 golongan itu. Siapa 7 golongan itu? Ada al-imamul adil, pemimpin yang adil. Imam itu macam-macam. Imam masjid juga disebut imam kan? Ya kan? Rumah tangga disebut imam. Sampai ke puncaknya nanti pemimpin negeri. Makanya didoakan pemimpin itu supaya adil. Ya, didoakan supaya adil. Kalau salah, diluruskan dengan cara yang lembut, diberikan masukan, bukan dicaci maki. Ya. Kemudian didoakan supaya adil. Imam juga begitu, harus adil. Adilnya imam tuh nengok kepada makmum, lihat siapa yang sholat. Ya, jangan karena imam baru hafal surat Al-Baqarah dibaca sampai setengah Al-Baqarah gitu. Ya, tiba lihat ke belakang kosong semua gitu. Ya, mungkin ada orang yang mampir di perjalanan, dia menunggu anaknya sudah nunggu, pengen cepat pulang. Ada orang transit sebentar pengen cepat ke bandara. Ya, Anda bisa jadi imam, lihat dulu siapa. Ada orang yang nggak mampu berdiri lama. Masya Allah, karena Jumat saya bacakan Al-Kahfi 1, yang kedua Yasin. Ya, begitu tengok ke belakang dimaki-maki karena dia ketinggalan pesawat gitu kan. Ya, lihat ke belakang, bacakan yang sesuai. Nggak apa-apa. Ya, lihat ke belakang. Setelah itu katakan istaqimu, rapatkan. Ya, lu baca ayat-ayat yang sesuai dengan kiranya kebutuhan imam pada masa itu atau suasananya bagaimana. Suasana ada wabah, baca tentang ayat-ayat yang memohon kepada Allah dibebaskan dari penyakit. Suasana menjelang haji, baca ayat-ayat tentang haji. Yang haji dimudahkan, yang belum haji kemudian akan diberikan kenyamanan dan kelapangan untuk berangkat. Ya, tadi misalnya ada ajakan untuk umrah yang belum berangkat, imamnya baca supaya memudahkan yang belum berangkat bisa berangkat. Ini salah satunya. Atau ayat-ayat umum untuk kemaslahatan. Itu. Ya, bahkan nanti ada yang suka baca ayat tauhid aja. Ada yang hobinya di antara sahabat Nabi itu, ada yang hobinya baca qul huwallahu aja rakaat kedua. Itu ada sanadnya. Bacanya qul huwallahu aja, sampai diadukan sama sahabat nih. Ya, sampai ya kalau kita sekarang disebutnya imam kulhu gitu kan. Ya, Nabi ini bacanya qul huwallahu terus katanya kan. Ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa engkau baca setiap rakaat kedua qul huwallahu? Ya, kata beliau, karena saya menemukan banyak sifat tauhid, sifat Allah yang indah di situ dan saya mencintai Allah. Maka turunlah berita hadis qudsi.
Ya, Allah menyampaikan kepadamu ketika engkau mencintai Allah, Allah pun mencintaimu. Gitu. Ini ada banyak sekali, banyak. Di Islam itu semuanya tuh serba indah, serba mudah, tapi nggak dimudah-mudahkan. Ya, maka ketika datang itu disampaikan manusia itu penat, pekat, ada yang santai, 7 golongan. Di antaranya itu. Yang kedua, rajulani tahabbani fillah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ya, mencintai. Yang dimaksud mencintai itu 2 orang di sini maksudnya apa? Yang laki-laki, perempuan, atau pasangan yang halal. Ya, tapi bukan laki-laki cinta laki-laki, perempuan cinta perempuan, bukan. Ikan mengajak supaya sama-sama dapat ridha Allah. Ya, akhi, besok itu ada hari Senin, puasa, amal akan ditampakkan gitu surga terbuka, puasa yuk. Nah, itu maksudnya. Tahajud, saling ingatkan, ya kan? Suami istri juga begitu misalnya, ya mengajak pada kebaikan, istri suruh pakai jilbab, ke majlis ta'lim karena ingin mendapatkan ridha Allah. Itu dinaungi nanti dihisab di hari kiamat. Ya. Kalau laki-laki ke perempuan belum nikah, perhatian itu modus namanya, ya kan? Ya, ukhti tahajud yuk, ya. Nah, begitu sudah nikah nggak tahajud, ya itu apa namanya? Nggak konsisten. Jelas ya? Nah, diantaranya siapa lagi? Rajulun kana qalbuhu muta'alliqan bil masajid. Ada orang yang hatinya itu cinta masjid. Pengen ke masjid. Masya Allah, ke masjid, pengen mengabdi walaupun cuma bersih-bersih, ikut di DKM, ikut macam-macam, tapi terpaut kalaupun jauh mikirin masjid. Gimana nih kas masjid masih cukup atau tidak, gimana bayar listriknya, gimana snack untuk jamaah, gimana coffee morningnya, macam-macam tuh. Ya, itu kepikiran terus tuh, itu muta'alliqan bil masajid. Itu yang kita sebut dengan rel masjid. Ya, jadi ada rel Madrid, ada rel masjid. Ya, saya netral, saya bukan supporter salah satu klub bola gitu ya. Nah, cuman kalau ditanya saya hafal. Saya tahu Benzema kemarin dapatkan Ballon d'Or juga ya. Cuman yang dapat naungan di hari kiamat rel masjid. Nah, itu diantaranya. Nanti ada yang itu satu tanda besar. Ada yang tandanya jalan terus ikut. Ada yang ikut, dia keluar dari situ santai aja ikut, dinaungin terus. Ya, jadi teduh, yang lain kepanasan dia teduh, dia bisa keluar. Ya, siapa itu? Di antaranya nanti ada orang yang ahli Al-Baqarah dan Ali Imran. Ka'annahuma ghamamatan. Yang keduanya jadi awan, menaungi terus. Kemana dia jalan, dinaungi. Kemana dia jalan, dinaungi. Itu ahli Al-Baqarah dan Ali Imran. Makanya orang-orang yang sudah hafal Al-Baqarah di era Nabi, sekalipun kecil itu dihormati. Dihormati. Sekalipun baru Al-Baqarah. Ya, yang lain itu nggak bisa menyoal. Ini orang ini udah dapat naungan di hari kiamat, kita belum mau nyoal orang ini. Itu diantara takrimnya para sahabat kepada yang lainnya. Lalu mereka datanglah faja'u ila Adam alaihissalam, maka datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Mereka minta syafaat. Maka qala Adam alaihissalam, maka Adam menyampaikan, ya, lastu laha. Aku bukan pemiliknya. Fadhhab ila Ibrahim, fadhhabu ila Ibrahim fa innahu khalilullah. Pergilah kepada Ibrahim alaihissalam karena dialah khalilullah. Ya, yang dicintai oleh Allah. Faja'u ila Ibrahim alaihissalam fatalabu syafa'ata. Maka mereka datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam meminta syafaat. Faqala Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Ibrahim berkata, lastu laha. Aku tidak berhak memberikan saat ini. Idhabu ila Musa alaihissalam fa innahu kalimullah. Pergilah kepada Musa alaihissalam karena beliau kalimullah. Ya, yang diajak langsung bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum kalau diundang ke pimpinan diajak ngobrol langsung, bukankah itu istimewa? Musa kalimullah. Dikhitab langsung oleh Allah. Musa itu istimewa kata Ibrahim. Datang. Faja'u ila Musa alaihissalam, datanglah kepada Musa alaihissalam, fatalabu syafa'ata faqala lastu laha. Aku belum berhak sekarang. Belum berhak. Aku bukan pemiliknya. Idhabu ila Isa alaihissalam fa innahu ruhullahi wa kalimatuh. Pergilah kepada Nabi Isa alaihissalam karena beliau ruhullah wa kalimatuh. Kalimat Allah dan rohnya. Maksudnya apa? Roh di sini bukan menyatu dengan Tuhan. Awas. Awas. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksudkan punya keistimewaan ketika rohnya ditiupkan. Dan dengan kalimat Allah, jadilah ia terkandung dalam rahim ibundanya tanpa disentuh laki-laki manapun. Itu maksudnya. Karena kita pun rohnya dari Allah, sama-sama. Ya, dalilnya apa? Quran surah ke-15 ayat ke-28 sampai 29. Wa idh qala
rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi bir ruhi faqa'u lahu sajidin. Roh kita pun dari Allah. Maksudnya pemiliknya Allah. Roh Allah itu adalah yang rohnya pemiliknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Cuma bedanya Nabi Isa dengan kita, kalau kita ada proses proses seksual antara laki-laki dan perempuan dengan suami dan istri. Kalau Nabi Isa alaihissalam ditetapkan oleh Allah jadi, maka ibunya mengandung tanpa disentuh. Bahasa Qurannya walam yamsasni bashar, tanpa disentuh laki-laki manapun. Yang bisa mengandung melahirkan tanpa disentuh ya. Kalau mengandung melahirkan tanpa bapak banyak. Tapi tanpa disentuh laki-laki manapun cuman Maryam alaihissalam. Maka Nabi Isa alaihissalam disebut Ruhullah wa kalimatuh. Jelas sampai sini? Tapi tetap bukan Tuhan. Dalam keyakinan kita umat Islam bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan Tuhan, tapi Nabi dan Rasul terpilih. Mudah bagi Allah. Kan kelahiran itu ada 4 cara. Ada yang lebih dahsyat daripada Nabi Isa kan? Ada. Nabi Adam tanpa ibu, tanpa bapak. Nabi Isa masih ada ibu. Nabi Adam tanpa ibu, tanpa bapak. Nabi Adam gak jadi Tuhan, kan? Atau jadi anak Tuhan, atau jadi anak Tuhan yang paling senior misalnya, kan? Kan tidak. Ini dalam kajian keimanan jangan dipotong jangan dipotong. Artinya dalam persepsi kita, gitu kan? Nah, jadi kita menilai bahwa Nabi Adam nabi, Nabi Isa pun nabi. Jadi kalau Nabi Isa misalnya lahir tanpa ayah, kan? Maka Nabi Adam lahir tanpa ayah dan tanpa ibu. Jadi ada yang lahir tanpa ayah dan tanpa ibu, Nabi Adam alaihissalam. Ada yang lahir dari ibu saja, tanpa ayah. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ada yang lahir dari laki-laki tanpa perempuan. Ada. Lahir dari sebabnya laki-laki tanpa perempuan. Ada. Siapa? Siti Hawa. Sayyidah Hawa alaihissalam. Diambilkan dari tulang sulbi Nabi Adam. Kan? Tulang rusuknya Nabi Adam kan? Diambilnya dalam hadis kan begitu. Dari bagian laki-laki, bukan laki-laki mengandung. Dari bagian laki-laki diambil, keluarlah itu bagiannya. Makanya nanti dalam hadis yang lain, dalam riwayat lain, nanti kita akan temukan. Termasuk dialognya Al-Imam Hasan Al-Basri dengan Rabi'ah Al-Adawiyah. Nanti itu menarik sekali. Nanti bab yang lain itu sangat menarik. Tentang berapa banyak nafsu di laki-laki, berapa banyak nafsu di perempuan. Berapa banyak kekuatan pemikiran di laki-laki, berapa banyak kekuatan pemikiran di perempuan. Nah, itu bisa diriset secara ilmiah. Bisa diriset. Nah, jadi ada yang dari bagian laki-laki saja tanpa perempuan. Ada yang dari perempuan tanpa ada laki-laki. Ada yang tanpa laki-laki tanpa perempuan. Ada yang dengan laki-laki dengan perempuan. Siapa? Antum, saya, kita. Ada laki-laki, ada perempuan. Jadi lengkaplah semua 4-4-nya untuk menunjukkan Allah yang menjadikannya. Jadi kalau Allah itu mau, jadi. Allah mau jadi. Kun, faya. Itu untuk menunjukkan bahwa manusia bukan apa-apa, Allah yang berkehendak. Maka datanglah faja'u ila Nabi Isa alaihi salam, maka datanglah kepada Nabi Isa alaihi salam, fatalabu syafa'at, mereka minta syafaat, maka berkata Nabi Isa alaihi salam, lastulaha, aku sekarang bukan pemiliknya. Belum saatnya untukku. Maka berkata beliau, idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Datanglah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'u ila Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, saya tambahkan Nabi untuk adab di situ, maka datanglah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatalabu syafa'ata faqala ana laha, akulah yang diizinkan oleh Allah untuk memilikinya sekarang. Akulah yang diizinkan oleh Allah untuk memilikinya sekarang. Fasta'dzana Allah subhanahu wa ta'ala faqama baina yadayhi. Kemudian maka beliau menyampaikan, aku akan menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, maka berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka diajarkanlah oleh Allah cara memujinya. Maka diajarkan. Tapi kata Nabi, aku belum diberitahu sekarang. Nanti pada saatnya, fa'alhamani bil mahamidah, maka diajarkan, aku diilhamkan kepadaku cara memuji Allah. Fa ukhira sajidah, maka beliau kemudian bersujud dengan memuji Allah. Sujud mengatakan ummati ummati. Itulah, ya Allah, umat. Jadi yang masuk surga duluan itu dengan syafaat Nabi, umat Rasulullah SAW. Nabi lain belum masuk.
Nabi Muhammad dulu. Kasih syafaat, minta untuk umatnya. Jadi di antara sekian urutan Nabi itu Nabi Muhammad duluan. Dengan segala keutamaannya. Ummati, ummati. Sampai diperintahkan qala Allah Azza wa Jalla, irfa'. Ya Muhammad, angkat kepalamu. Irfa' wa yusma'. Silahkan sampaikan. Tu'tah. Angkat kepalamu, irfa' ra'saka. Hadisnya begitu. Irfa' ra'saka, angkat kepalamu. Yusma, kul yusma, katakan akan didengar. Tu'tah, akan diberi. Ya, kemudian wasfa' yusfa', mintakan syafaat, akan diberikan syafaat itu. Maka Nabi diperintahkan untuk bangkit dari sujudnya dan memohonkan kepada Allah syafaat, maka meminta kepada Allah, ummati, ummati, Rabbi ummati, ummati, ya Allah umatku, umatku. Jadi ini fadilahnya ngaji kita yang pertama. Jadi yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW itu adalah rasa kebahagiaan dan syukur tersendiri, karena di antara sekian urutan Nabi sampai ke Nabi Adam AS, yang pertama kali diperkenankan memberikan syafaat siapa? Nabi Muhammad SAW. Untuk siapa? Untuk ya, tinggal babnya bagaimana menjadi umatnya. Ya, makanya cara pertama, cintai Nabi kita. Cintai Nabi. Cinta Nabi itu banyak nanti caranya. Cinta Nabi itu dengan mengikuti sunnahnya. Ya, tuntunan Nabi apa saja ikuti. Itu cara kita mencintai Nabi. Dalilnya Quran surah ketiga 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Cara mencintai Nabi perbanyak salawat. Salawat kepada Nabi. Dalilnya apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Banyak yang salawat. Ya, Jumat itu latihan. Selebihnya perbanyak. Malam salawat, siang salawat. Dengan niat cinta kepada Nabi. Cinta kepada Rasulullah SAW. Mahabbah. Babnya mahabbah. Babnya apa? Mahabbah. Ya, cinta Nabi itu banyak. Membela, ya, memuliakan nama Nabi. Ya, Masya Allah gitu. Ya, saya lihat di Indonesia itu, Masya Allah, kecintaannya pada Rasulullah itu tinggi sekali. Tinggi sekali. Ya, babnya mahabbah. Babnya apa? Mahabbah. Mudah-mudahan itu memasukkan kita kepada golongan umat Rasulullah SAW. Nah, yang kedua ulama, thummal ulama. Kita berhenti di sini dulu supaya babnya lengkap. Thummal ulama, setelah para nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat, selesai, ya kan? Kemudian setelah itu, ya nabi-nabi, para nabi, ulama diberikan kesempatan. Alim. Di antara ulama ini nanti ada di antaranya ahlul Quran. Ahlul Quran ini langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggandeng orang tuanya dulu, pasangannya. Jadi kalau istrinya hafal Quran, suami kerja tapi minta istri, mama ikut teh hafalan itu, ya semampu yang bisa dikerjakan, insyaallah papa support misalnya. Hafal tuh. Itu nanti di hari kiamat saat dibangkitkan, apalagi dia alimah misalnya, bisa mengajarkan kembali, ngajar dan seterusnya. Itu Masya Allah saat dibangkitkan, diperintahkan menggandeng suaminya, menggandeng bapak ibunya dan anak-anaknya masuk ke surga. Itu ada di Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Ada orang yang akan masuk ke surganya lewat surga Aden. Kemudian diperintahkan dulu gandeng bapak ibumu yang saleh. Ah, ternyata Pak, anak jadi ulama itu ada peran orang tuanya, bapak ibunya. Maka sekarang siapkan. Harus ada kebanggaan satu di antara anggota keluarga itu. Kalau cuma jadi ahli dunia, jangankan yang beriman, yang belum beriman pun bisa. Perlombaan kita itu ahli akhirat. Kalau bapak ibu siapkan anak dari sekarang jadi ahli akhirat, dunianya akan ikut. Dunianya akan ikut. Silahkan mau jadi dokter yang ahli Quran, ahli hadis. Dulu dokter bedah aja bisa ngarang kitab fikih. Bidayatul Mujtahid itu karangan Ibnu Rusyd. Ibnu Rusyd itu siapa? Dokter bedah, pemikir, tapi hafal Quran, tahu fikih. Jadi kan kebanggaan. Nanti di akhirat dia gandeng bapak ibunya, investasinya panjang Pak. Di dunia bapak ibu dimuliakan karena nanti ada rezeki anak yang mengalir ke orang tua.
Ada rezeki orang tua yang ke anak, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ada rezeki anak mengalir kepada orang tua, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Dekatkan dia anak dengan Quran tuh 3 tahun, 4 tahun, 7 tahun dia hafal Quran. Itu kemuliaan akan datang kepada Bapak Ibu. Nanti nggak akan diduga kadang-kadang kemudahan rezeki yang Anda dapatkan dari barokah anak itu. Bisa umrah, bisa haji, bisa dapat proyek baru. Anda merasanya perjuangan Anda. Boleh jadi tuh anak Anda tuh lewat Quran yang dihafalkan. Dan berkah itu. Di akhirat digandeng Anda. Digandeng. Ya. Terus diparadekan lewat surga Aden, malaikat diperintahkan baris semua di depan pintu surga yang 8 itu. Ya, baris semua. Dibariskan semua. Begitu semuanya baris, baru rombongan ini masuk. Malaikat mengucapkan selamat. Salamun alaikum. Selamat ya Bapak Ibu. Ya bisa masuk ke surga. Bima sawartum, karena sabar saat di dunia. Kalau ada kalimat sabar berarti tidak mudah. Wah, dia hanya surga. Ya, kalau powerbank kan gampang gitu kan. Nah, dia hanya surga. Ya, gandeng Bapak Ibunya. Semua, nah itulah syafaat. Dari mana tahu kalau itu ahli Quran? Nanti kalimat yang sama pembukanya ada di Quran surah 35 Fatir ayat 33. Di sini jannatu adnin yakhulunaha, di sana jannatu adnin yakhulunaha. Bahkan lebih rinci. Ya, untuk memberikan hiasannya. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir wa libasuhum fiha harir. Ada orang-orang ahli Quran. Dari mana taunya ahli Quran? Dibaca dari ayat sebelumnya. Dari ayat 32. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Ahli Quran yang benar. Lalu masuk surga, dipakaikan jubah kehormatan, dipakaikan gelang-gelang emas, dipakaikan mahkota, baru gandeng Bapak Ibunya, ngasih syafaat dengan Qurannya. Qurannya minta nanti, Allahumma halli ya Allah, berikan perhiasan kepadanya, bedakan dengan yang selain ahli Quran. Itu ada di At-Tirmidzi. Di At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Itulah ulama. Kalau belum masuk ke situ, di hadis yang sebelumnya, masih ingat? Kun 'aliman au muta'alliman. Jadilah pemilik ilmu ulama, kalau belum mampu belajar ikut ulama. Mustami'an, kalau belum mampu muta'allim jadi penyimak. Mustami'. Au muhibban, kalau nggak mampu jadi pecinta ulama. Supaya masuk dalam zumratul ulama, golongannya para ulama. Ikut. Ikut. Jadi kalau bisa jadi ulama, masih mencoba, belum mampu, kemudian jadi muta'allim, muridnya ulama. Kalau belum mampu kita dapat yang khusus muridnya ulama, jadi mustami'nya ulama. Murid itu beda, ya. Muta'allim dengan mustami' itu beda. Ya, muta'allim itu bisa ikut terus, ya. Ada sanad, ada ijazah kadang-kadang. Atau nanti ada kajian yang khusus menghimpun itu, atau dia memang terus ikut begitu, ya. Atau mustami' pendengar umum, atau yang keempat, au muhibbah, atau pecintanya. Itu masuk dalam zumratul ulama, golongan orang-orang yang diikut sertakan bersama ulama. Diingat dia tuh. Makanya guru saya dulu sering mengajarkan, kalau nanti kamu nak sudah mengajar, kamu tuh kalau mengajar lihat wajahnya tuh, wajahnya lihat. Nah nanti kamu siang ngajar, malam kamu berdoa. Dalam tahajud, dalam sholat. Nah, bayangkan tuh wajah-wajah yang kamu lihat itu. Walaupun kamu nggak tahu siapa namanya. Minta kepada Allah, supaya ilmu itu berkah masuk ke dalam jiwanya. Diberikan hidayah, diberikan kemudahan aktivitasnya. Diberikan kemudahan di alam kuburnya, diberikan kemudahan di akhirat. Itu guru saya dulu begitu. Kayak kami ngajarkannya itu dulu. Nah, jadi itu yang menjadikan kita itu kalau ngajar, ya berusaha semaksimal mungkin. Sebaik yang bisa kita lakukan. Tapi malam-malam tuh bangun lagi. Guru tuh memang harus begitu. Jadi murid mendoakan gurunya, guru mendoakan muridnya. Maka ada ketersambungan di situ. Itu gambarannya. Itulah yang dimaksud dengan yashfa' yaumil qiyamati thalathatun al-anbiya wal ulama. Maka dekati itu jaga para ulama-ulama itu. Ulama itu ukurannya apa? Ukuran pertamanya bukan ilmunya dulu. Ukuran pertamanya hasil ibadahnya. Iman tadi itu. Baru mengantar kepada ilmu. Imannya itu tampak pada khasyahnya. Itu yang dimaksud surah Fatir tadi. Ya, dari ayat 27 sampai ayat 28 itu, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Khasyahnya tinggi, ibadahnya bagus. Khasyah itu gini, rasa takut yang menjadikan semua ilmunya diajarkan, dikeluarkan karena Allah. Jadi kalau memberi fatwa, fatwanya karena Allah, bukan karena dunia. Bukan karena ditawarin Alphard, beda kemudian fatwanya.
Cuman karena dikasih sarung kemudian ya diikutin fatwa orang yang ngasih sarung permintaannya. Ini bukan karena dunia, karena nanti akan ada yang begitu. Kalau Anda ngaji tentang hadis-hadis, tanda-tanda akhir zaman, di pembukanya akan muncul nanti dai-dai atau yang disebut juga alim dan sebagainya sudah mulai keluar dari jalur fatwa yang benar. Akan ditemukan seperti itu, motong-motong ayat Quran, ya, atau menjadi stempel misalnya keinginan orang-orang tertentu yang dibawa ke dalam urusan dunia akan ditemukan. Kalau disebutkan pasti ditemukan. Bahkan ada yang mulai aneh bicaranya, ada. Sayati alaikum munasun au zamanun, di mukaddimah kitab hadis Muslim nomor hadis 11 sampai 12 jilid yang pertama, ya, yang syarahnya Imam Nawawi itu, ya, paling kanan di pertengahan, ya, jilid pertama. Akan datang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu satu masa yang akan kalian hadapi, ya, segolongan orang yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'uhu aba'akum, ya, akan datang orang-orang yang membuat kalian itu bingung, kaget kalau mendengar dia bicara, dia ceramah. Ya, karena menyampaikan sesuatu yang aneh. Jangankan Anda, orang-orang dulu pun kalau dengar ikutan kaget juga katanya. Ya, jadi kalau Abu Jahal dengar pun ikut kaget juga gitu. Ya, kata Nabi, iyyakum wa iyyahum, kalau nanti menemukan yang seperti itu, waspadalah, waspadalah. Ya, itu bahasa hadisnya. Iyyakum wa iyyahum, waspadalah, waspadalah. Jauhi mereka, tinggalkan. Ya, aneh nggak kalau dengar begini? Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Aneh nggak? Nah, jangankan antum, orang dulu pun kalau dengar ikutan aneh juga. Abu Jahal juga akan aneh juga itu. Ya, makanya kalau ada yang dengar yang begitu, mesti hati-hati, mesti waspada. Sekarang sudah ditemukan. Ya, jangan merasa paling benar dengan agamanya sendiri. Ya, kalau nggak merasa benar, ngapain kita masuk Islam? Pemeluk agama itu meyakini kebenaran agamanya, makanya dia beragama. Ya kan? Saudara-saudari kita yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha merasakan dengan pandangan mereka bahwa itu benar, makanya mereka pilih itu. Kita merasakan Islam itu benar, paling benar di antara yang lain. Makanya karena merasa benar, kita masuk Islam. Ya, jangan merasa benar sendiri, itu orang nggak benar. Paham nggak? Paham nggak? Toleran itu iya harus dengan cara menghormati, dengan cara tidak mengganggu. Lakum dinukum. Ah, kita udah khatam, jangan ganggu orang, tapi juga jangan ikut-ikutan. Ya. La ikraha, jadi jangan ikut-ikutan. Adzan di masjid, sholawatan di majlis, ya sholawatan tempat ibadah agama lain, kan? Ya sama-sama bikin bingung. Ya, yang sana bingung kan, cerianya cuma di wajah aja, di hatinya kan menolak. Makanya Buya Hamka mengatakan itu pengkhianatan paling tinggi, di wajah senyum, di hati menolak. Wajahnya senyum, hatinya membenci. Gimana tuh diekspresikannya? Kan nggak bisa begitu. Ya. Ya, makanya daripada ada pengkhianatan, kata Buya Hamka, yang nggak usah disertai, yang betul tuh begitu, zero tolerance, toleransinya zero tolerance, hormati tanpa merusak, tanpa mengganggu. Kalau nanya jelaskan, gitu, itulah dakwah. Paham? Summa syuhada, yang ketiga adalah para syuhada. Siapakah syuhada itu? Ada berapa golongan? Bagaimana mendapatkan syafaat? Itu nanti di pertemuan berikutnya. Insya Allah, ya. Yang penting kita tahu ada 3 golongan, dan di antara golongan itu yang keduanya sudah kita bahas bersama. Mulai hari ini coba perbaiki diri kita, pulang lebih baik. Yang kedua, perbaiki diri sendiri sebelum banyak menyebutkan orang lain. Yang ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh, bermohon kepada Allah. Kalau bukan kita, insya Allah anak keturunan bisa menjadi lebih baik. Yang keempat, siapapun yang mengajarkan kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dekati. Ambil ilmunya, ambil kebaikannya. Kalaupun ada yang kurang baik dari sikap dan sebagainya, maka tidak ada yang sempurna dari semua orang. Yang penting tidak harus mewarisi keburukan-keburukan yang mungkin diwariskan oleh siapapun. Jelas sampai sini? Baik. Izin menyampaikan informasi, saya insya Allah jam 7:30, jam 8 ada di Pondok Indah untuk melanjutkan kajian, karena itu akan langsung setelah ini. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, insya Allah dalam kegiatan-kegiatan yang berlangsung termasuk di Al-Azhar ini, tadi disampaikan kita ada di hari Ahad, tapi menyesuaikan nanti waktunya di Ahad keberapa, seperti sekarang ada Ahad keempat atau kelima, atau nanti menyesuaikan karena waktunya waktu yang cukup nanggung kalau saya harus berangkat keluar atau bahkan ke luar negeri. Kembalinya itu yang kadang-kadang antara Jumat ke Sabtu ke Ahad yang harus disesuaikan.
Jadi mohon nanti bisa menyesuaikan. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah teman-teman sekalian, untuk pesantren yang teman-teman sering mintakan informasinya, sekarang sudah berprogres 40 menuju 50%. Sudah masjidnya sudah naik, sudah rangka baja dan sebagainya. Diagendakan tahun depan itu sudah ada ruang kelas yang sudah selesai, masjid lantai pertamanya, kemudian ada guest house. Jadi nanti tahun depan tuh sudah ada kajian terbatas yang Mira sudah mulai bisa ikut di sana sama-sama nginap dan sebagainya. Yang mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, untuk yang peserta STWH yang Quran yang masih bertanya-tanya, silahkan, nanti kita sedang cetak lagi, dibagi gratis. Sedang kita siapkan 5.000 paket baru lagi untuk kita bisa bagikan gratis. Gak ada yang bayar, itu gratis kita bagikan untuk program-program itu. Kecuali kalau nanti masuk ebook untuk bacaan-bacaan, itu hanya ada beberapa hal, mungkin ada yang disubsidikan untuk cetak dan sebagainya. Saya kira itu silakan didukung kajian-kajian yang ada di sini di Al-Azhar. Ustadz-ustadznya diramaikan, dimakmurkan masjidnya. Kemudian ada di Al-Ihsan dekat sini juga silahkan. Tuh saya lihat bagus-bagus juga, ada Assalam di sini. Pokoknya yang ustadz-ustadz yang baik, yang mengajarkan baik-baik, ikuti sepanjang masih ada waktu kita untuk belajar. Ya. Terus kalau ada produk-produk ini dukung ya. Ada air apa ini? Air MJA nih. Mungkin di Al-Azhar ada ini, di yang lain ada yang apa. Silahkan didukung dan niatkan untuk bagian dari ibadah supaya sama-sama mensupport kegiatan-kegiatan yang ada. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Semoga Allah muliakan kita semua dan semoga Allah memberikan kemuliaan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW dan mendapat kesempatan untuk mendapatkan syafaat dari apa yang telah Allah tetapkan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nahmaduka kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna min ummati nabiyyina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa halal lana ya Allah syafa'atahu ya arhamar rahimin yaumal qiyamati yauma la yanfa'u fihi malun wala banun illa man ataka biqalbin salim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.